Di sini ada pohon angpau untuk tamu-tamu yang hadir karena ini kita dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek. Ada beberapa tamu malam hari ini yang hadir merayakan Imlek seperti Domi, nanti ada yang lain-lainnya juga. Kalau ngelihat pernak-perniknya ini udah bener nggak? Kalau kamu di rumah pakai pernak-pernik ginian nggak sih? Dulu waktu kelas 4 SD pokoknya segala memori itu yang paling kental sampai sekarang. Di kelas 4 SD? Di kelas 4 SD. Berarti perayaan paling meriah di 4 SD kamu itu ya? Masih kecil soalnya. Ya kenapa di kelas 5 sama 6 SD? Aku juga agak-agak lupa skip sedikit gitu. Kenapa ya? Ada apa di kelas 5 dan kelas 6? Pakai pohon gini? Waktu itu bikin pohon kecil doang sih. Tapi yang lebih diingat lagi itu ornamen di depan. Biasanya kan ada foto kalau kita sudah ada anggota keluarga yang sudah meninggal. Oke. Itu di depannya kita taruh istilah sesajen lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada kue mantau, bakpao kecil, warna-warni, terus kopi, ada kue keranjang, kayak gitu ditaruh di depannya. Untuk yang sudah tidak ada, jadi itu suatu tradisi yang memang harus kepercayaan yang selalu ada gitu ya? Selalu ada, dulu pernah mau ngambil karena lucu kan bentuknya, dipukul. Oh boleh gitu ya, nanti dimarahin. Nah kalau misalnya makanan-makanan gitu ada nggak sih makanan-makanan yang apa namanya, yang selalu ada? Makanan yang selalu ada itu misoa telur. Misoa telur? Iya, jadi misoa telur kan itu mian ya, mie, jadi bentuknya seperti bihun tapi lebih halus. Itu tuh melambangkan panjang umur. Dan di situ ada apa ya, kalau nggak salah ada jamur kupingnya, ada kembang bunga sedap malam kalau nggak salah. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada dan selalu kalau di aku, aku yang harus masak. Oh harus gitu? Pokoknya harus oma yang masakin, dia bilang gitu. Yang punya oma paling enak? Punya oma yang paling enak, walaupun kadang-kadang suka bandel, tambahin ini dikit dong, tambahin ini dikit. Tapi kamu bisa nggak? Kamu tahu nggak resepnya? Kan suatu saat kamu akan menjadi oma-oma toh? Iya itu dia. Sedikit banyak tahu, sedikit banyak tahu, tapi kalau mempraktekkan sendiri belum pernah sih. Belum pernah ya. Ada hal nggak yang selalu kamu tunggu-tunggu saat Imlek? Selalu pengen selain kalau sekarang kan sudah besar bukan angpau, tapi selain kumpul sama keluarganya itu ada nggak? Ada hal apa gitu? Nggak ada yang lain dari angpau sih sebenarnya. Ya angpau ya. Gimana ya? Iya dong. Iya benar. Pasti kepengen banget ya. Itu tuh sejak kelas 4 SD yang terakhir itu. 5 SD, 6 SD, ya? SMP, SMA nggak dapat angpau. Nggak dapat. 4 SD itu meriah sekali buat kamu ya. Meriah banget gitu. Sejak itu gone udah. Oke, ada satu tamu saya lagi. Dia ini merayakan Imlek juga. Kita tanya, dia ingatannya lewat 4 SD atau di 4 SD juga, oke? Fendi Chow. Hai Fendi. Gongsi Pacoy. Silakan duduk. Ya semuanya pakai merah memang. Iya dong. Tata kenapa kamu mengharapkan angpau kan? Udah dapet. Sudah dapat. Tuh kan. Angpau itu banyak banget ya dari semua keluarga dapat banyak, terus bisa nabung, bisa beli rumah nggak? Waduh, itu kayaknya harus kerja juga ya. Harus kerja. Kok dia sudah besar udah jarang dapat angpau, kamu masih dapat angpau? Itu dia perbedaannya, ini keluarga Tionghoa yang benar-benar dan ini yang cuma setengah. Oh gitu, setengah. Oke, jadi kamu masih angpau. Pokoknya kalau di keluarga aku itu yang dapat angpau itu prinsipnya nih, nggak boleh nikah. Tuh. Nggak boleh nikah? Kalau mau dapat angpau, yang belum nikah akan dapat angpau gitu ya. Jadi gitu. Oke, kalau misalnya sudah pernah nikah terus tidak nikah lagi, itu dia akan dapat angpau atau tidak? Tetap hitungannya udah nikah. Oh udah nikah, ada harga mati ya sekali. Berarti habis ini kita berdua dapat angpau dari Teh Sarah. Iya, ngungsi-ngungsi. Iya. Tapi kan kamu sekarang belum nikah lagi. Tetap harus ngasih angpau. Hitungannya tetap menikah. Nanti ada di situ, Fendi ada. Tenang aja, ada angpau di situ. Hati-hati sih ya tantangan. Gede-gede. Nah kalau kamu sama nggak tadi kalau Domi ceritanya di kelas 4 SD udah gitu berhenti, udah nggak ada ingat-ingat lagi ada angpau, ada apa gitu. Kalau kamu perayaan tradisi berjalan terus sampai sekarang, nggak ada yang hilang? Masih berjalan terus. Apa aja sih? Yang pasti sih kumpul-kumpul sama saudara itu tuh setiap Imlek pasti terjadi gitu. Walaupun dulu pas masih ada oma itu lebih komplit. Nah biasa kan kalau Imlek tuh kita ngumpul di rumah yang paling tua, which is oma gitu. Semua kumpul di sana, semua saudara. Papa kan keluarganya 13 bersaudara tuh. Jadi kalau lagi Imlek rumah oma tuh yang kayak penuh banget, penuh. Sampai ada cucu cicit semua deh, ramai banget. Apa gitu. sekarang kalau badannya segede gini apalagi ya? Angpaunya juga penuh. Amplop bawa karung bantal kayaknya ya untuk isi angpau semuanya. Sebetulnya makna angpau makna Imlek buat kalian tuh apa sih? Siapa dulu nih?
Silahkan. Silahkan, boleh kamu Fendi. Sebenarnya sih hampir sama aja seperti tahun baru juga kan. Karena tahun baru, New Year, Imlek, tahun baru juga. Harapan-harapan baru. Harapan-harapan baru. Jadi kadang suka bingung nih. Pas tahun baru kemarin udah Januari tuh udah ada harapan baru, udah ada visi misi baru. Ini pas Imlek berubah lagi gak ya? Sekarang kamu ada harapan-harapan untuk tahun ini apa? Tahun kuda ya, kita masuk tahun kuda ya. Tahun kuda kayu. Kuda kayu. Yang pasti sih seperti biasa aja, pengen semuanya lancar, semuanya dalam bisa karir ya. Karir, kehidupan pribadi dan lain-lain semuanya mudah-mudahan yang bisa lancar dan kalau bisa lebih lancar dari tahun lalu. Lebih lancar dari tahun lalu ya. Gitu. Kalau kamu? Makna Imlek sebenarnya sih hampir sama, karena kan tahun baru juga ya. Segala sesuatunya baru, jadi kita bisa melihat mungkin hidupnya juga hidup baru, pemikiran baru, terus kumpul sama keluarga, lebih ke esensinya itu sih. Jadi lebih silaturahmi mendekatkan diri sama keluarga karena sehari-hari biasanya kadang-kadang sibuk kan, ya. dan waktu setahun itu kan kadang-kadang kita kalau misalnya memang kerja terus lupa. Iya. Lupa, oh ya aduh besok deh ngumpulnya, oke besok nanti, nggak taunya sampai Udah akhir lewat. tahun Iya, gitu kan iya, loh iya. udah. Jadi waktu itu dipergunakan sebisa mungkin untuk kumpul keluarga. Dan harapan-harapan itu pasti ada untuk jadi lebih baik lagi tahun ini. Tahun ini mau menikah tahun ini? Belum tahu? Menikah tahun ini? Tahun ini, menikah tahun ini. Nah kalau kamu di karir, aku baca artikel, ada artikel ya. Ada artikel katanya kamu tuh ingin jadi sutradara. Itu sebenarnya sih apa ya, mimpi juga kali Mimpi ya. Dan mimpi juga pengen jadi sutradara karena emang aku menikmati banget dunia peraktingan ini. Nah cuman mimpi aku itu sih pengennya pas begitu nanti jadi sutradara aku pengen buat sesuatu yang beda gitu. Seperti apa? Kamu bikin film, mau bikin sinetron, mau bikin film? Seperti film seperti apa? Pengen filmnya at least kayak box office Hollywood tahun 90-an. Tahun 90-an? Karena kalau kita sekarang nonton film box office yang 90-an gitu, teknik pengambilan gambar, teknik penyutradaraan semua masih lebih bagus dari kita sekarang. Oh gitu ya? Teknik efeknya, visual efek segala macam, ledakannya lah, ceritanya tuh. Ledakan, oh berarti kamu mau bikin film action? Pengennya sih action. Oh action? Oh pasti saya mau. Aku, tapi aku nggak mau yang diledak-ledakin ya. Jangan, yang ngeledakin aja gimana? Ledak-ledakin. Oke, sekarang ini ada 2 cewek kece kebetulan. Ya sekarang kamu jadi sutradara, dikasih kesempatan. Coba arahkan kita berdua untuk satu scene aja, ya? Kalau di Hollywood ada Bagian aku yang oke. Iya, bagian. Ada Charlie's Angel. Charlie's Angel ya. Ini ada Fendi Angel. Apa ya? Dua macan apa? Dua macan. Enggak banget ya. Dua kuda dong kan masuk ke kuda. Oke. Apa skenarionya gimana? Agak serem sih, duduk lagi. Jadi mungkin ada agen. Siap acting banget. Ada agen dua orang agen wanita nih agen, lagi mencari tahu nih tentang gimana sih perpolitikan di Indonesia. Oke. Nah, susah gak tuh? Oke. Kita mencari tahu tentang politik. Ini padahal bajunya merah sama putih, kamu bikin aja bawang merah bawang putih. Enggak, itu ini pas merah putih Indonesia. Susah banget. Oke. Agen Domi. Ya. Kita harus Belum. Ada actionnya dong. Aduh, Gimana kita sih? lupa Oke. dia Kamera sutradara. ready, set ready. Iya. Kamera rolling. Oke. Action. Iya teh. Enggak teh kali kan agen. Oh iya agen, oke Kijang. Agen koran, teh. Enggak dong. Gitu. Agen Dede. Dominic Dios sih kan? Oh iya benar. Iya. Ya Agen agen Dede. SS. Sarahan. Kita harus mencari dunia perpolitikan di Indonesia itu seperti apa? Agen Biar Dede. saya cari sumbernya dulu ya. Iya. Tapi kok kosong ya di sini, ini apa yang mau dibenerin? Agen Dede, kita harus lihat apakah pemilihan presiden nanti akan lancar. Semoga. Oke. Ini agen pemalas. Cut. Agen pemalas. Udah gitu dulu deh. Bagus nggak? Susah ya perannya. Susah perannya. Dia cuma kasih narasi gitu lagi. Oh, aku nggak terima nih begini. Tapi ngomongin tadi kan dari sukses ya. Iya. Itu kan aku kan dari entertainment news. Nah ini kita jadiin satu jadi Sarasehan News gitu. Oke, Sarah. Oh dia ada pertanyaan. Ada pertanyaan dong. Kita ngomongin Nggak mau fakta kalah di ya. sini mumpung Oke. ada orangnya. Silakan. Gosip nih. Bukan gosip. Fakta. Semua. Oke, apa nih? Jadi tadi kan harapannya dari dari karir ya. Kalau masalah pribadi dengar-dengar gimana nih sama pacar Korea gitu? Pacar Korea. Kamsahamnida. 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 Benar atau
nggak gitu? Fakta. Oh fakta sih? Fakta. Besok kamu keluar di Entertainment News. Berarti kamu sudah bisa bahasa Korea sekarang? Sarangnya doang. Oh, belum bisa bahasa Korea? Jadi ngomong bahasa Inggris? Inggris. Tiap hari ngomongnya Inggris. Oh, apakah kamu akan pindah karir ke Korea? Enggak. Tetap di Indonesia Tetap di aja. Indonesia. Aku tapi pengennya buat film Indonesia yang kelasnya internasional, jangan aku yang pergi ke sana. Gitu. Oh iya benar. Itu bagus. Banget. Bikin di sini kelasnya internasional. Berarti LDR ya, long distance relationship Oh, enggak, gitu. Dia di sini. Don't worry. Oh dia di sini. Oke. Wah, dia kenal sama Siwon nggak? Kenalnya sama itu Girls' Generation gitu. Oh kalau kenal sama Siwon aku Astaga, salam, maksudnya titip salam gitu Tapi aku loh. waktu itu sempat ketemu juga sih sama Siwon? Oh ya? Dia nanyain Jadi- aku nggak? Katanya waktu itu mau ngundang ke sini, tapi katanya apa? Mbak Sarahnya sibuk, dia nggak bisa. Iya Ci, Siwon nunggu aku karena aku sibuk. Luar biasa memang. Fendi silakan berdiri, ada pohon angpau untuk kamu di sini. Kamu ambilin aku satu dong, tadi aku udah ambil Udah. satu. Tapi Isinya yang berapa isinya tadi? uang. Domi ini nggak terima banget dia tadi dapetnya tantangan karena dia dari kelas mot SD sampai sekarang udah nggak Iya, dapet. kasihan kan Teh. Sedih. Boleh pilih silakan. Ya di belakang. Bukan itu lampion. Ini? Enggak, Boleh, salah. bawa pulang di Iya, rumah iya, mati boleh. tadi satu. Ambil. Pohon sama pohon-pohonnya juga boleh. Yang mana ya? Kuda semua ya? Iya, kuda semua karena kita tahun kuda. Oh iya benar ya. Oke. Dan kita sebentar coba. lagi ya, habis ini jangan kemana-mana karena ada ahlinya untuk bicara soal keberuntungan di tahun kuda ini. Oh, iya. Ya kan pasti pengen nanya kan, Pengen seperti apa? Apakah saya akan bersinar atau redup? Oke. Oh kamu yang buka. Silakan dibuka, kita lihat Fendi dapatnya apa. Wih, dolar. Bohong banget. Bener-bener apa? Aku nggak Ih, dia terima. beruntung deh. Ya Tuhan, aku nggak terima. Nggak terima. Aku nggak apa-apa. terima. Nanti kita lihat keberuntungan kamu bersinar atau enggak. Jangan kemana-mana, tetap di Sarah Sehat. Oh my God.